Di saat anak seusianya duduk di bangku sekolah, Hendy Saputro justru harus bekerja di bengkel demi bertahan hidup, setelah sang ayah terserang stroke dan ibunya telah tiada. Mimpi sekolahnya sempat terhenti, tergantikan oleh kerasnya realita. Namun di tengah keterbatasan itu, harapan kembali menyala saat ia mendapat kesempatan kedua melalui sekolah rakyat, sebuah jalan yang mengubah hidupnya. Kini, Hendy kembali mengenakan seragam, belajar dengan fasilitas lengkap, dan bahkan bisa makan dengan layak setiap hari. Dari bengkel sederhana menuju ruang kelas, ia mulai merajut kembali cita-citanya untuk bekerja di Jepang. Kisahnya jadi bukti bahwa kesempatan bisa mengubah segalanya. Dari hampir menyerah, kini ia kembali berani bermimpi. Lulus SD saya mau lanjut ke SMP nggak bisa karena bapak saya sakit stroke, nggak bisa menafkahi. Banyak banget Pak, di sini lengkap semua. Apa aja kebijakan? Dari tas dikasih, laptop dikasih, terus fasilitas untuk belajar semua dikasih. Gratis atau berbayar? Gratis semua. Cita-cita saya ingin bekerja di Jepang. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo karena telah memberikan program sekolah rakyat. Dengan sekolah ini saya semoga bisa menggapai cita-cita saya. Usai perundingan Amerika dan Iran gagal, Presiden Amerika Serikat Donald Trump optimis perundingan kedua akan mencapai kesepakatan. Trump juga mengklaim Iran telah menyetujui hampir seluruh kesepakatan. Setelah perang di Timur Tengah berlangsung selama 1,5 bulan, Amerika Serikat dan Iran sepakat melakukan perundingan damai pada pekan lalu. Namun pembicaraan damai yang diadakan di Islamabad gagal menghasilkan kesepakatan. Salah satu poin yang tidak mencapai kesepakatan yakni terkait permintaan AS untuk menghentikan produksi senjata nuklir Iran. Rencananya kedua belah pihak akan kembali melakukan perundingan putaran kedua. Presiden Amerika Serikat Donald Trump optimis perundingan mendatang akan mencapai kesepakatan dengan Iran. Trump mengklaim bahwa Iran telah menyetujui hampir seluruh kesepakatan. Ia juga mengatakan dirinya akan ke Islamabad, Pakistan jika kesepakatan dengan Iran tercapai dan ditandatangani di sana. I would go to Pakistan. Yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. They want me. Diketahui ketegangan di Timur Tengah telah berlangsung selama hampir 7 pekan. Kedua belah pihak telah sepakat melakukan gencatan senjata selama 2 pekan sejak 8 April. Saat ini proses negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran belum kunjung mencapai kesepakatan akhir. Jelang berakhirnya gencatan senjata selama 2 minggu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menekankan bahwa Iran tak berniat untuk memperluas perang melawan AS dan juga Iran. Iran hanya membela diri hanya karena diserang. ما دنبال گسترش جنگ نیستیم، اصلا ما دنبال جنگ نیستیم. ما آغازگر جنگ نبودیم. ما به جایی حمله نکردیم. الان ما قصد این که به کسی حمله کنیم نداریم. حقوقمون رو میخوام. اینا با قلدری میخوان حقوق یک ملتی رو، یک جامعه رو ندن. میگه ما تصمیم گرفتیم شما باید از این حق استفاده نکنید. چرا؟ به چه جرمی؟ تو چیکاره ای؟ ما صلح طلبیم. ما از خودمون داریم دفاع میکنیم. اگه انسانی از خودش دفاع نکنه مرده است. مثل یک انسانی که اگر یه ضربه‌ای بهش وارد میشه عکس‌العملی نشون میده. اگر انسانی بهش ضربه بزنن و عکس‌العمل نشون نده یعنی مرده است. به ما Dua kapal India ditembaki Angkatan Laut Iran saat hendak melintasi Selat Hormuz. India meradang protes keras terhadap Iran. Navy, motor tanker Sanman Herald, Japan Navy,
You gave me clearance. You gave me clearance to go. Sepa Navy. This is Motoranga Sanmar Herald. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are fighting now. Let me turn back. Kapal tanker milik India Sanmar Herald panik setelah mereka ditembaki pasukan elit Angkatan Laut Iran Sepah Navy. Rekaman suara ABK menyatakan mereka sudah mendapatkan izin melintasi Selat Hormuz dan berada dalam daftar yang diizinkan. Kapal pun akhirnya putar balik. Iranian Navy, this is Bhagyalakshmi. Go ahead, sir. I read you loud and clear. Good evening, sir. This is Iranian Sepah Navy. After on the strait is blocked and pass from that is forbidden. And there is no any permission for you to use from the strait. You are ordered to go back to your departure immediately. You are ordered to go back to your departure immediately. You get my message? Okay, copied your message. I will turn back and there is no permission to transit Hormuz. That's correct, sir? Yes, sir. There is no any permission for you. You are ordered to go back to your departure immediately. And wait to get permission. Okay, wait for the permission. Thank you. Tidak hanya kapal Sanmar Herald, kapal India Bhagyalakshmi juga dilarang melintas oleh pasukan elit Angkatan Laut Iran Sepah Navy. Tidak ada satupun kapal yang diizinkan melintas dan kapal diminta putar balik menunggu izin resmi. Dua kapalnya ditembaki Angkatan Laut Iran. India protes keras. India mengecam penembakan dua kapal mereka. Menanggapi protes keras India, Duta Besar Iran untuk India Dr. Muhammad Fatali mendatangi kantor Kementerian Hubungan Luar Negeri India Sabtu malam. Salah satu kapal mengalami kerusakan merupakan kapal supertanker yang membawa hampir 2 juta barel minyak dari Irak. Iran membantah klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal program nuklir negaranya. Iran menegaskan tidak akan menyerahkan cadangan uranium mereka yang telah diperkaya ke negara lain. Iran membantah akan menyerahkan uranium yang telah diperkaya kepada AS. Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf menegaskan pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal program nuklir Iran salah besar termasuk beberapa poin lainnya. Ghalibaf meminta warga Iran tidak percaya dengan pernyataan-pernyataan dari luar dan hanya mempercayai keterangan resmi pemerintah Iran. Sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baghaei mengatakan pemerintah Iran tidak akan mengirim uranium yang diperkaya ke luar negeri. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan hak mereka untuk memperkaya uranium tidak terbantahkan. Ia menyebut Iran tidak akan berkompromi dengan hak pengayaan uranium. Sebelumnya Presiden Donald Trump mengklaim secara sepihak bahwa Iran bersedia memberikan nuklirnya. Trump mengatakan keputusan itu diambil Iran setelah wilayahnya dibom pesawat pembom B-2 oleh AS. Iran diperkirakan telah memiliki sekitar 400 kg uranium yang telah diperkaya hingga 60%, mendekati ambang 90% yang dibutuhkan untuk senjata nuklir. Cadangan uranium itu kini dilaporkan terkubur di bawah situs nuklir Iran yang hancur karena serangan AS di Isfahan pada 2025 lalu. Ratusan orang berunjuk rasa di Yerusalem Barat menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sementara ratusan orang di Tel Aviv menuntut perdamaian saat Iran mencabut blokade Hormuz di tengah gencatan senjata Israel-Libanon. Ratusan pengunjuk rasa berkumpul pada Sabtu malam di Yerusalem Barat mengecam kebijakan luar negeri Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka menuntut pengunduran diri Netanyahu. Pengunjuk rasa dengan tegas menentang keterlibatan militer Israel dalam konflik dengan negara-negara tetangganya.
Para pengunjuk rasa mengenakan kostum dan topeng meneriakan slogan-slogan anti pemerintah melalui pengeras suara. Aksi protes ini menyusul pernyataan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada hari Jumat yang mengklaim Israel masih memiliki rencana untuk mengatasi ancaman yang tersisa dari Hizbullah Lebanon. Sementara ratusan orang berunjuk rasa di Tel Aviv setelah otoritas Iran mencabut blokade menyusul keberhasilan gencatan senjata selama 10 hari antara Israel dan Lebanon. Pengunjuk rasa berkumpul dan mendengarkan pidato dengan lilin menyala untuk mengenang para korban perang Hamas Israel. Mereka juga mengangkat ponsel dengan lampu kilat menyala sementara polisi berjaga di lokasi kejadian. Unjuk rasa ini menyusul pengumuman Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya bahwa blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran akan tetap berlaku hingga kesepakatan perdamaian penuh tercapai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara Korps Garda Revolusi Islam Iran mengatakan Selat Hormuz tetap berada di bawah kendali ketat mereka setelah pelanggaran berulang oleh Amerika Serikat. Meski di bawah ancaman serangan udara Israel, warga Lebanon tidak takut untuk kembali ke kampung halamannya. Empat 40 hari menunggu di pengungsian, ribuan warga Lebanon akhirnya bisa kembali ke kampung halamannya. Hal ini terjadi usai perjanjian gencatan senjata antara pemerintah Lebanon dan penjajah Israel yang dimulai pada 17 April lalu. Karena jembatan Tair Falsi telah dihancurkan oleh Israel, warga Lebanon Selatan terpaksa menyeberangi Sungai Litani dengan kendaraan mereka. Sementara itu, pejalan kaki terpaksa menyeberangi jembatan yang sebagian hancur. يعني كنا ناطرينه هذا اليوم نحن من أكثر من 40 يوم. الحمد لله هلا رجعنا ضيعتنا على صريفة، نشكر الله. مثل ما شايفين هلا نحن عم نساعد العالم إنه تطلع هذا الجسر بصف السيارات من برا بيطلعوا بيجي حدا بياخذهم من هاي الميلة. يعني شو بدنا أول شيء بدنا نوجه الشكر لدماء الشهداء وللمقاومين اللي صمدوا واللي خلونا نرجع على هذا الضياع. Menurut Badan Pengungsi PBB atau UNHCR, lebih dari 1 juta orang terpaksa mengungsi sejak 2 Maret akibat agresi militer Israel di Lebanon.